disampaikan kalau Bapak Joni bin Kasmin sehingga jadi wasilah jelas kehidupan perjalanan pulau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang rahmatullah sambil menikmati penutup atau saya kurang simak bersama, kupingkan bersama ceramah agama dapat disampaikan ke buruan Mukarram Kiai Muhammad Yasin Anak Bunjul. Begitulah waktu sudah tepat dipersilakan. Haji, punten. Ayo mana? Ini bisa dibuka? Bisa. Kayaknya kayak gini gede. Surabaya dulu nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum bitaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat orang dulu, takutnya nggak tersebut ya, Pak. Hadirin mukarramun rahimakumullah, yang kami hormati orang tua kita bersama Bapak Haji Ikhwanuddin, dan yang kami hormati sesepuh majelis kami yaitu Zikir Asyifa yang ada di Bantar Panjang, yaitu Bapak Idris. Yang kami hormati para kiai, para haji, terutama Bapak pembawa acara yang namanya saya belum tahu, tetapi hati saya udah nyambung. Bahkan orang tua kami yang sudah sepuh yang membacakan tawasul, mungkin di antara kita yang hadir di sini paling tua ini Bapak. Durhaka ini kita sebenarnya dulu orang tua ini. Tetapi inilah satu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang tua kita. Kita hanya mohon, mudah-mudahan orang tua kita semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah. Yang kami hormati pula Bapak Muklis, putra dari Bapak Idris. Yang kami hormati Bapak Ustadz Subandi, alhamdulillah dari Jambe jauh, sebagai Ketua Majelis Zikir Asyifa. Bapak Ustadz Imam Jafar Sodik, Bapak Penasehat Mahmud Tajuddin, sarjana hukum, hadir dari Kisoka,
sebagai majelis zikir asyifa dan semua bapak-bapak di sini yang telah hadir menghadiri haul keberapa? Lu bingung. Haul kedua dari orang tuanya Arbil dan Aditya, yaitu almarhum Bapak Joni Batubara bin Bapak Kasmin. Nggak, tulisannya nggak ada, ini bingung. Dan yang kami hormati segenap warga, khususnya daerah Bojong ya, para bapak, saudara-saudara semua yang hadir pada malam ini, melangkahkan kaki, melengahkan tangan menuju tempat di mana haul daripada almarhum Bapak Joni Batubara bin Bapak Kasmin, yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, termasuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, kembali kita menyatakan puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah yang menghambakan diri hanyalah kepada Allah. Salawat serta salam kiranya Allah tetap limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada seluruh umat yang termasuk kita yang sampai hari ini istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau, yaitu agar kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama istrinya siapa ya? Ibu Haja Sri Prihatin. Mohon maaf Bu Haja nggak disebut maksudnya. Sebagai istri dari almarhum Bapak Joni Batubara, mudah-mudahan Ibu Haja Sri Prihatin juga diberikan kekuatan oleh Allah, ditambahkan keimanan dan ketakwaan oleh Allah, dan anak-anaknya putra maupun putrinya menjadi anak yang soleh maupun solehah. Ini malam ini kita bicara haul nih Pak Haji. Haul ini ada yang bilang haram ini. Ini aliran ini. Kalau kita ngomong aliran, ya aliran sekarang ini. Haul bid'ah, haul haram. Apa ada contoh dari baginda Nabi? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sebagai umat daripada baginda Nabi. Allah turunkan Al-Quran 6666 ayat 37 114 surat dengan kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Allah jelaskan dalam kitab itu. Bahkan di dalam kitab Al-Musannaf karangan Al-Imam Abu Bakar bin Saidah, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengadakan haul pertama. Rasul Nabi kita yang mengadakan, Rasul yang mencontohkan bahwa haul itu ada ketika para sahabat perang Uhud, para sahabat syuhada Uhud, lalu dimakamkan di namanya di daerah Kisbi. Ada sebuah nama pemakaman itu kampung Kisbi. Disitulah para sahabat gugur. Lalu Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabat yang lain datang ke pemakaman setahun setelah wafatnya syuhada Uhud. Apa yang diucapkan Rasulullah? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
bima sabartum banikna ukba akbar, mengucapkan salam sejahtera, mendoakan setahun sekali itu Pak Haji. Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa haul adalah ada satu peringatan untuk mengingatkan diri kita bahwa orang yang telah tiada di antara kita, baik guru kita, baik orang tua kita, mereka pernah hidup bersama kita. Orang tua kita yang telah mendidik kita, yang telah membiayai kita, yang telah menafkahi kita, sekarang telah tiada. Yang diinginkan oleh orang tua kita, balasan bukan harta, tapi doa sebagai anak yang soleh maupun soleha. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita ketika kita masih dalam kandungan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan diadakan yang namanya selamatan 7 bulan. Biayanya orang tua kita berapa? Lahir ke dunia diadakan yang namanya selamatan, besar sekolah, sampai disunat, dinikahkan, disaksikan oleh orang tua kita. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh almarhum maupun almarhumah? Tidak ternilai harganya. Tetapi yang diinginkan oleh almarhum almarhumah adalah doa. Doa dari anak yang benar-benar dididik dari kecil. Tidak pernah orang tua meminta balasan, berikan mobil, berikan rumah, harta yang banyak. Tidak pernah orang tua. Tapi orang tua hanya meminta doa kepada Allah ketika wafat. Allahumma firlahu war'amhu wa bihi wa tu'anhu. Allahumma firlahu war'amhu wa bihi wa tu'anha. Allahumma firlahu war'amhu wa bihi wa tu'anhu. Itu yang dipinta oleh orang tua. Kita semuanya akan sama. Kita semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, Rasulullah manusia pilihan, basarun lakal basari, bukan manusia sembarangan, manusia sangat luar biasa. Tapi kata Allah, innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan mati ya Rasul. Nabi Rasul masih mati, apalagi kita. Wa innahu mayitun, bahwa sesungguhnya semua manusia akan mati. Kita udah diponis rupanya sama Allah. Cuman kapan ini kita? Tinggal nunggu waktu yang ditentukan oleh Allah. Kapan kita kembali ke alam barzakh, ke alam kubur dari dunia. Rumah yang gedong, harta yang berlimpah, semua akan kita tinggalkan. Yang kita pinta hanya anak-anak yang soleh maupun soleha yang mendoakan kita ketika kita mati. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sampai orang yang bersedekah kepada ahli kubur? Ayu sedekah. Nanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Sedekah. Silakan kau bersedekah atas nama orang tua kamu yang telah tiada, almarhum dan almarhumah. Sampai Rasul yang nyuruh sedekah. Ayu sedekah tu abdul. Apa yang baik ya Rasul yang aku sedekahkan? Sami'u. Nah, artinya dengan air, mohon maaf, dengan air ini sudah sampai sedekah kita buat orang tua kita. Kita berikan kepada orang, kita atas namakan almarhum maupun almarhumah, sampai pahalanya kepada orang tua kita. Menangis orang tua kita tanpa doa dari anak-anaknya. Setiap malam Jumat datang, malam takbir datang, setiap bulan Muharram datang, bulan Sya'ban datang, orang tua kita hanya berharap doa. Kematian adalah satu pemutus kelezatan kita dalam hidup di dunia. Semua akan mengalami, termasuk saya. Tinggal waktu yang menentukan kapan umur saya diambil oleh Allah.
rumah yang mewah akan kita tinggalkan, istri yang cantik akan ditinggalkan, anak-anak yang ganteng, semua cucu-cucu kita akan kita tinggalkan. Karena semua ini adalah janji Allah, innaka maitun wa innahum maitun. Semua manusia akan mati. Maka di dalam tadi mukadimah daripada pembawa acara ada satu ayat yang diucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu hidup, dialah Allah yang telah menjadikan kamu mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan kita akan dinilai mana nilai-nilai amal perbuatan kita yang terbaik. Ingat, yang terbaik, bukan yang banyak. Sedikit kalau baik itu adalah baik, bagus. Banyak apalagi kalau baik. Tapi ketika Allah seperti mengatakan kepada Rasulullah, adalah satu hikmah yang kita ambil, bahwa sesungguhnya sedekah untuk orang meninggal ada, haul untuk orang meninggal ada. Karena di dalamnya ada tawasulan, zikir, doa bersama yang dibacakan oleh orang tua kita, dibacakan oleh ustaz kita, doa-doa yang akan qabul oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepada kata Allah, niscaya aku kabulkan. Maka senyumlah ahli kubur. Kita harta banyak, kalau anak kita tidak mendoakan, sedih Pak. Karena yang kita minta anak yang bisa mendoakan orang tuanya dengan kalimat Rabbi firli wali walidaya warhamuma kama rabbayani shaghira. Karena perpisahan dari dunia ke alam barzah. Barzah kalimatnya adalah pemisah dari dunia ke dalam kubur. Ini yang harus kita perkuat. Makanya saya ketemu Bapak Haji Ihwanuddin selaku orang tua saya juga waktu acara 4 bulan muklis putranya. Putra atau putri baru kelihatan itu. Nah malam ini saya mengisi haul lagi, udah kayak keluarga saya dengan Bapak Haji Ihwanuddin, dengan Pak Idris udah kayak keluarga di sini. Maka saya berharap kepada semua jemaah, haul inilah yang cermin kita, contoh kita sebagai umat baginda Nabi. Laksanakan perbuatan yang baik untuk mendoakan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Sering kita dengar doa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayyahi minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin maupun muslimat yang hidup maupun yang mati. Ini hadirnya doa-doa itu. Maka ketika Abu Bakar bin Syaidah bermimpi seseorang yang sedang mengutin, beberapa orang tua mengutin bintang-bintang yang dari atas, ditanya oleh Abu Bakar bin Syaidah, sedang apa mereka? Sedang mengutin doa-doa. Dari siapa doa itu? Dari kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Kenapa mereka tidak duduk seperti orang tua yang tadi? Orang tua yang tadi duduk di atas batu mendapatkan doa dari anaknya yang selalu dikirimin, maka orang tua itu tidak pernah memungut doa-doa yang lain. Tapi mereka yang memungut itu adalah orang yang pernah tidak didoain oleh anak-anaknya. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang selalu berdoa, inilah yang diambil oleh orang-orang yang telah tiada. Pak Ustadz tadi baca doa ini sampai kepada orang-orang yang tidak dikirimi oleh putra maupun putrinya. Masya Allah, kita bisa mengatakan orang itu mati karena kita hidup, tapi di balik kematian itu ada kehidupan yang mereka jalani. Itu jelas kalau surat Al-Baqarah ayat 28 ya Pak Ustaz ya. Kaifa taburuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu ayatnya. Kenapa kamu kubur? Kenapa kamu ingkar kepada Allah yang tadinya kamu tidak ada diadakan? Summa yumitukum, kemudian kamu aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian kamu aku hidupkan. Summa ilaihi turja'un, dan kembalikan kepada Allah. Itu perjalanan proses manusia.
yang suatu saat kita akan seperti almarhum maupun almarhumah. Orang tua kita yang sekarang dipanggil Allah, orang tua kita, ibu kita, bapak kita berharap kepada kita, berharap doanya sebentar, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah doa almarhum ibu saya Anu bin Anu, almarhumah, almarhum bapak, almarhumah ibu, semuanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Allah, itu doa. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah karena kita mendoakan orang tua yang telah tiada. Kita bisa berdiri, kita bisa hidup enak, semua dari orang tua, semua. Tanpa orang tua asbabnya kita nggak ada. Kita bisa pintar orang tua, kita bisa sekolah tinggi orang tua, kita bisa nikah orang tua, semua diribai orang tua. Tapi orang tua berharap supaya anaknya menjadi anak yang soleh maupun soleh. Hadirin karomin rahimakumullah, saya duduk di sini bukan berarti saya nasihatin, bukan saya ngajarin. Saya hanya saling mengingatkan bahwa suatu saat kita kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Merasakan, bukan mati. Kalau cuma dia katakan langsung mati, berarti kita selesai. Ini hanya merasakan kematian. Pisang, kue-kue semua yang ada di sini kita makan, kita hanya merasakan. Setelah kita makan, apa yang terjadi ketika kita keluarkan? Warnanya sama, kuning. Saya tidak sebut namanya, pasti tahu kan? Begitulah kehidupan kita. Yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang ganteng, semua hanya merasakan ketika kita mati. Sama nanti, dibungkus sama kain kafan. Nggak ada mobil di bawah, harta nggak ada di bawah. Semua hanya dibungkus oleh kain kafan. Maka kalimat kain kafan adalah suatu pertanyaan, kapan? 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 Itulah kain kafan. Ditanya kita, kapan? Kapan? Dan kapan kita mati? Nah, harusnya kita semua di sini yang pertama adalah tali silaturahmi, kumpul keluarga, Bapak Ihwanuddin, Bapak Idris, saudara-saudara daripada Ibu Haja, semua kumpul. Itu manfaat haul. Yang kedua, kita kirim doa secara bersama-sama untuk menyampaikan kepada ahli kubur, baik yang telah tiada, almarhum maupun almarhumah, keluarga besar daripada Bapak Idris dan Bapak Ihwanuddin, semua didoakan oleh kita semua. Dan yang ketiganya, kita yang hadir di sini semua akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tidak panjang lebar dikarenakan pada malam ini ada acara lagi nanti, tapi jam 12 saya acaranya di daerah Cisoka Kirana, acara manakib. Jadi saya ikut manakiban di sana. Insya Allah nanti bila mana ada waktu kita bisa sambung lagi acara-acara dimanapun. Dan saya mohon maaf hadirnya saya di sini buat para ustadz, khususnya Sayyidul Wilayah, para haji, para kiai, para guru-guru kami semua di sini. Saya sekedar hanya saling mengingatkan aja. Balaghani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Bila mana ini datangnya benar, berarti dari Allah. Bila mana salah, berarti datangnya dari pribadi saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, khususnya buat keluarga besar dari almarhum Bapak Jomi Batubara bin Kasmi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Kembali Yasin yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian, yang mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang rahimahumullah, dengan berakhirnya tausiah tadi maka berakhirlah sudah acara kita pada kesempatan malam hari ini. Saya atas nama
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.